Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Dennis Johan dan rekan gue Praditya masih kembali di Catatan Iman season yang ketiga, masuk ke episode yang ke-10 ya Tor ya. Yes, betul sekali. Yes. Hari ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang baru aja terjadi. Ya nggak baru-baru banget sih, tapi ini baru juga, baru terjadi, yaitu kisah daripada terorisme terulang di Indonesia lagi. Ya, Dan hari ini, kali ini kita terjadi di katedral ya, ya. di katedral. Dan thank God itu ada mujizat di mana uh, satpamnya tuh menahan motor tersebut dan meledak, dan bahkan dikatakan tuh bajunya juga nggak robek ya, Ya. kalau gua nggak salah. Baju, jadi lu bayangin lu nahan motor, bom meledak di depan lu dan baju lu pun nggak robek gitu. Jadi ini totally testimoni dan apa ya, itu benar-benar mujizat Tuhan sih. Maksudnya mustahil banget ini, masa bajunya nggak robek gitu. Harusnya yang kita expect adalah orang ini udah pasti udah masih ada bentuknya atau enggak. Maksudnya, ini malah dia bahkan bajunya aja nggak robek. Ini kita kayak kembali di zaman-zaman Daniel gitu ya. Maksudnya wah gila, mujizatnya ini luar biasa nih. Nah kalau ngomong soal terorisme nih Tor, mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Kita langsung masuk aja. Nah, menurut lo nih, ini kan terorisme lagi-lagi terjadi di Indonesia dan menyerang lagi-lagi ke Kristenan. Dan kali ini katedral. Tanggapan lu kenapa nih? Kenapa ini bisa terjadi lagi? Dan mungkin apa yang lu tanggapi dari hal ini? Ya, kalau dari gue sih mungkin ya pertama-tama mungkin kita mengucapkan ini ya turut berduka cita buat semua orang yang menjadi korban ya di Makassar. Cuman setahu gue nggak ada korban jiwa kan ya dia, cuman korban luka-luka saja aja kan ya semuanya ya. Nggak ada. Iya, jadi nggak ada. Puji Tuhannya nggak ada korban jiwa, tapi ya tetap aja jadi suatu terorisnya, korbannya teroris ya Tor. Iya. Tapi maksudnya jembatan sendiri nggak itu ada orang yang ya. meledak itu mati. Nah, gitu. Jadi ya tambahnya ya berduka cita lah buat orang-orang yang jadi korban, karena pasti kan traumanya juga pasti berkelanjutan ya. Dan ya gue sendiri sih sebenarnya amat menyesalkan sih, gitu, karena tindakan seperti ini tuh hampir menjadi seperti rutinitas di Indonesia, bahwa setiap Paskah atau setiap Natal pasti ada tindakan kayak terorisme seperti ini, yang menurut gue kayak perlu kita kutuk sama-sama, karena menurut gue ini adalah tindakan yang bodoh sih sebenarnya gitu. Dan kalau ditanya kenapa penyebabnya, ya pasti ya menurut gue ini akibat doktrinasi Islam radikal. Ya sekali lagi gue tidak berkata bahwa semua Islam, tapi ini adalah Islam yang radikal, Islam yang memperbolehkan bunuh diri atas nama agama dan segala macam. Dan kan kemarin kan sempat juga pas Pak Jokowi kan sempat ngomong kan bahwa terorisme itu tidak punya agama katanya gitu. Dan ya gue setuju dalam satu konteks tertentu bahwa betul bahwa aksinya tersebut tidak ada nama agama, karena gue percaya nggak ada agama yang mengajarkan kekerasan, apalagi bom bunuh diri ya. Tapi menurut gue sisi lain, orangnya ini, pelakunya pasti punya agama gitu. Dan dalam konteks hal ini ya agamanya adalah agama Islam gitu, walaupun ya ajarannya pasti yang radikal gitu. Jadi menurut gue ini kita nggak bisa pungkiri gitu, kita nggak bisa lewatkan begitu saja, karena kalau kita lewatkan begitu saja ya artinya kita membiarkan hal ini mungkin bisa terjadi lagi ke depannya, which is itu yang kita nggak mau sama-sama kan. Jadi menurut gue sih penyebabnya adalah hal itu sih gitu. Dan ya mungkin itu dulu sih singkatnya. Yes, kalau lu gimana? Gue setuju banget sih sama lu Tor, dan mungkin penyebab utamanya memang benar banget, maksudnya kurangnya pengetahuan ya. Ini yang menjadi dasar sih kalau menurut gue, kurangnya pengetahuan dan logika dari setiap manusianya sendiri sih. Maksud gue tuh, ini dari mana caranya dia bisa mendapatkan bahwa dengan dia bunuh diri, dia ngebunuh orang gitu, dan bukan cuma ngebunuh orang, dia bunuh diri sendiri dan dia bisa masuk surga gitu. Maksudnya ini jelas-jelas logikanya kurang gitu. Maksudnya dari mana, pengetahuan mana yang dari sisi logis mana lu bisa agree dengan hal itu gitu, ketika lu menyakiti orang lain dan lu masuk surga gitu. Sementara surga itu dikatakan sesuatu yang kita bayangin yang penuh indah, kedamaian dan lain-lain. Sementara gimana caranya lu berharap lu bisa masuk ke sesuatu yang indah dan damai dengan kekerasan gitu. Maksudnya ini sangat nggak logis dan konyol sih kalau menurut gue. Ini didasari juga oleh kurangnya pengetahuan tadi sih, karena mudah banget untuk orang-orang tuh didoktrinasi karena kurangnya pengetahuan itu, kurangnya dasar dan fondasi untuk kita bisa attack balik. Oleh karena itu kan
lu sendiri juga ngajarin tentang apologetika, sebenarnya ini juga fondasi kekristenan supaya nggak gampang di-attack oleh doktrinasi-doktrinasi yang ngaco kayak gini. Maksudnya tuh betul. ya memang di Muslim, di Kristen juga ada gitu. Jadi sebenarnya di setiap agama tuh ada aja yang iblisnya tuh ada aja yang bagian pengen bikin teroris out of it gitu. Makanya itu penting banget untuk kita juga punya landasan logika sih, bukan cuman kepercayaan, tapi harus berdasarkan logika juga. Masuk akal nggak itu benar terjadi nggak? Oleh karena itu ilmu apologetika memang penting banget sih di setiap agama kalau menurut gue. Jadi paling tidak mereka punya dasar landasan dari apa yang mereka percaya gitu. Nggak langsung percaya aja. Karena kalau langsung percaya aja buta jadinya. Apapun juga kalau udah buta udah sulit. Nah, kalau kita lanjut lagi nih Tor, yang pertanyaan kedua mungkin ya. Kalau kita bahas dari Alkitab, apakah Alkitab ini, mungkin kita udah tahu lah ya, Alkitab itu jelas-jelas mengajar kita untuk mengasihi di perjanjian baru dan lain-lain ya. Cuman di perjanjian lama, kita juga melihat bahwa Tuhan seringkali meminta baik dari Musa ataupun Yosua ya, ataupun raja-raja itu nyerang, ataupun kayak Saul lah yang pertama kali disuruh serang, bahkan semuanya disuruh habisin gitu. Baik wanita, anak-anak, dan cattle. Maksudnya kayak dia punya ternak juga dihabisin semua. Apa ini artinya Alkitab itu mendukung kekerasan? Karena kita juga lihat bahwa di perjanjian lama seringkali juga Tuhan memang memakai bangsa Israel ya untuk menginvasi lah ya, menginvasi, dan invasinya bukan cuma serang untuk menang, tapi serang untuk dihabisi, serang untuk dihabisi semuanya. Misalnya pas pertama kali Israel mau masuk ke Kanaan, itu kan Tuhan minta kayak habisin, wipe out gitu, bukannya setengah-setengah. Nah, apakah ini adalah tindakan terorisme untuk menginvasi gitu? Maksudnya iya nggak sih, menginvasi sesuatu nations untuk wipe it out gitu? Dan itu offer God service loh, maksudnya dan itu yang disuruh Tuhan kan, berarti it's offer God service gitu maksudnya. Nah, gimana pandangan lu tentang hal ini? Ya, nah menurut gue sih mungkin sebelum gue masuk ke arah Alkitab, menurut gue kalau kita bahas dari segi terorismenya sesuai dengan tema besar yang kita bahas hari ini, menurut gue back again, menurut gue ini adalah sebuah cerita di dalam perjanjian lama di mana ya sebenarnya menggambarkan perjanjian antara Tuhan dan juga bangsa Israel. Jadi sekali lagi itu nggak berlaku buat orang Kristen, dan gue jujur nggak pernah baca berita, nggak pernah mendengar ada orang Kristen menjadi teroris karena menggunakan ayat ini. Jadi betul ceritanya ada, tapi menurut gue tidak menjadikan motivasi ya buat orang Kristen melakukan terorisme gitu. Lalu yang kedua adalah gue sering banget sih kalau dari segi apologetik, gue sering banget dengar orang-orang pakai ayat ini ya, terutama orang-orang non Kristen pakai ayat ini buat nunjukin bahwa lihat nih Tuhan aja menyuruh ngebunuh segala macam. Tapi saat gue yakin banget kalau kita bertanya sama orang tersebut, apakah mereka tahu apa dan siapakah orang Amalek? Gue yakin nggak ada yang tahu gitu. Gue yakin mereka cuma tahu ayatnya, tapi mereka nggak tahu konteks dari ayat tersebut gitu. Oleh karena itu makanya menurut gue mungkin kita bisa berikan konteks sedikit. Nah, kalau sejarahnya dari antara apa ya permusuhan antara bangsa Israel dan bangsa Amalek kan panjang banget, tapi gue coba menceritakan sedikit yang sebisa gue ya dengan pengetahuan gue. Dan sepengetahuan gue adalah orang-orang Amalek ini adalah sebenarnya keturunan daripada Esau, dan juga dari sejarah bangsa Yahudi yang sudah gue tahu bahwa memang sudah terjadi permusuhan yang cukup panjang lah ya antara bangsa Yahudi dan juga bangsa Israel gitu. Dan beberapa para ahli Yahudi bahkan bilang itu orang Amalek itu tuh punya kayak misi tertentu untuk menghabisi orang Yahudi gitu. Bahkan kalau di kehidupan modern ini bisa disetarakan dengan ambisinya Hitler gitu. Jadi digambarkan sedemikian parahnya ya oleh para ahli orang Yahudi ya, dari sumber yang gue dapat. Lalu kenapa sih awal mulanya kebencian orang Amalek ini kepada orang Yahudi? Dari riset yang gue lakukan adalah menurut Midrash, Midrash itu adalah dokumennya orang Yahudi, dokumen kunonya orang Yahudi. Di situ diceritakan bahwa ibunya Amalek, gitu. Amalek kan sebenarnya berasal dari nama orang kan. Ibunya Amalek ini yang bernama Timna itu adalah diceritakan dia adalah seorang pemasyuri yang one day dia mau berubah jadi Judaisme. Tapi saat dia mau berubah jadi atau nggak convert to Judaism, katanya ditolak oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Alasannya nggak tahu, alasannya nggak dijelaskan kenapa, tapi ditolak, dan akhirnya penolakan ini akhirnya membuat si ibunya Amalek ini kayaknya dendam pesumat sama
bangsa Israel dan berambisi untuk kayak yang menghancurkan bangsa Israel. Jadi itu adalah sedikit konteksnya. Lalu juga di Midrash juga diceritakan bahwa katanya orang Amalek ini tuh gue nggak tahu ya semuanya atau gimana, tapi dibilang banyak sorcerer, banyak dukun gitu, banyak penyihir. Jadi dikatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berubah menjadi binatang bahkan. Makanya pas kalau kita baca di 1 Samuel 15 ya, masalah kan yang Tuhan memerintahkan Saul, Tuhan kan juga memerintahkan Saul untuk sampai membunuh hewan ternaknya kan. Itu adalah salah satunya adalah dipercaya karena itu. Karena kemampuan bangsa Amalek ini untuk berubah jadi hewan dibilang gitu. Dan kalau kita baca juga pas bangsa Israel keluar dari Mesir pun itu kan dia sempat kayak disergap lah ya sama bangsa Amalek. Jadi kayak memang hubungannya ini sudah panjang nih perseteruannya gitu. Dan yang Ken lu juga cerita tadi juga pada ayatnya kan sebenarnya bicara mengenai Tuhan ngomong sama Saul supaya menghabisi orang Amalek dan Saul tidak melakukan hal itu kan. Saul bohong sama Tuhan. Dibilang dia sudah memusnahkan semuanya kecuali rajanya. Tapi kita melihat bahwa beberapa tahun setelahnya bangsa Amalek ini balik lagi kan dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Dan akhirnya menawan ke keluarga Daud gitu. Dan di sini kayak kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau andaikan saja waktu itu Saul menghabisi benar-benar, bahwa sebenarnya nggak perlu ada kejadian di mana keluarga Daud ditawan dan segala macam. Jadi sebenarnya dalam satu sisi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana, sebenarnya Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan dia ingin memprevent hal itu sebenarnya gitu. Makanya kenapa perintah tersebut gitu. Tapi itu sih paling kalau secara konteks, tapi kalau secara sosial kan masa orang kan yang nggak suka sosialnya ya. Kenapa Tuhan menyuruh ngebunuh gitu segala macam? Itu kan yang sekarang dipermasalahkan. Cuman back again sih menurut gue adalah apa ya, Tuhan itu kan sosok yang memberikan kehidupan sebenarnya. Jadi basically ya semua kehidupan kita adalah bukan punya kita sendiri, punya Tuhan. Jadi menurut gue saat Tuhan mengambil kehidupan seseorang yang menurut gue itu bukannya pembunuhan ya. Gitu. Itu memang hak prerogatifnya Tuhan sih. Jadi menurut gue kita nggak bisa melihat Tuhan itu disamakan dengan posisi kita sebagai manusia ya. Gitu sih. Nah itu sih mungkin takut terlalu panjang pembahasannya. Itu dari gua. Dari lu gimana Dan? Ada mau tambahin nggak? Gila. Itu udah amazing banget. Gue baru tahu sih itu sejarahnya, gue baru tahu nih. Karena jujur kalau menurut gue sendiri sih, maksudnya yang gue dapetin adalah gini loh, kenapa dulu Tuhan harus pakai Israel ya untuk ngebantai yang lain-lain, karena pertama kan Tuhan udah berjanji bahwa dia nggak akan nurunin lagi air bah. Ya. Artinya berarti ya Tuhan memakai bangsa Israel untuk menegakkan kebenaran pada saat itu harusnya. Dan ketika lu mau menegakkan kebenaran, yang gue percaya adalah ada namanya cup of iniquity. Ya nggak sih, ada cup of iniquity belum full. Seringkali itu dia bilang gitu. Nah itu maksudnya adalah ketika dosa orang tersebut udah penuh, udah saatnya dia harus mendapatkan karmanya, atau mungkin kayak hukum tabur tua ya, udah saatnya dia mendapatkan hukuman dari dosanya, waktu time of grace-nya, waktu untuk dia berubah ataupun bertobat udah lewat karena tingkat dosanya udah penuh gitu, cup of iniquity. Itu yang gue percaya. Dan yang gue tahu juga adalah bahwa di zaman Israel itu banyak anakim. Anakim ini adalah sebenarnya yang balik lagi ke zaman Nabi Nuh, itu adalah fallen angels yang turun lagi kedua kalinya. Karena di zaman Nabi Nuh itu di Kejadian 6 dibilang bahwa banyak anak fallen angels, sons of God. Dibilang sons of God itu kita udah pernah bahas, itu fallen angels turun di zaman Nabi Nuh dan afterward. Dan setelahnya dia turun lagi karena mereka dengar bahwa Tuhan berjanji dia nggak akan turunin air bah lagi. Nah artinya di pikiran mereka, kalau mereka turun nggak ada lagi yang bisa ngalahin mereka. Sehingga karena Tuhan udah janji kan, Tuhan nggak akan turunin air bah. Artinya mereka nggak ada yang bisa ngalahin karena mereka punya super power gitu, tenaga super power. Dan itu connect banget ke yang tadi lu bilang, mereka punya kekuatan supernatural untuk bisa berubah. Dan itu benar banget bahkan mungkin di Greek mythology ya, kayak kita mungkin sering lihat ada monster-monster gede dengan mata satu atau segala macam, karena itu memang kemungkinan besar itu bukannya imajinasi, tapi memang pernah ada orang-orang yang gede-gede. Karena dikatakan Goliat juga monster kan, Goliat itu juga raksasa kan sebenarnya kan, dia juga jelas-jelas bukan manusia biasa. Jadi itulah yang gue percaya sih, maksudnya memang Tuhan pakai untuk ngancurin fallen angels ini ataupun manusia-manusia yang udah hybrid sebenarnya, yang memang udah nggak bisa diselamatkan, udah campuran gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke Kejadian 6 juga dikatakan continually dia punya imajinasi itu kotor, jorok ataupun iblis, karena memang dia udah gabungan dengan iblis itu sendiri. Jadi dia udah boleh dibilang nggak bisa bertobat. Jadi satu adalah
ya memang dengan wipe it out gitu. However, yang tadi gue baru tahu tentang Amalek, dan gue juga di sini pengen menjelaskan bahwa nggak cuman Israel dipakai untuk ngebantai. Ketika Israel berdosa, Ya, Tuhan juga pakai, gue bilang pakai Babilonia, pakai, maksudnya kayak Yesaya 45 ya, juga pakai juga Medes Persia untuk ngebantai balik. Jadi ini nggak cuman seakan-akan Tuhan suruh Israel ngebantai, ya, nggak juga. Tuhan pakai yang lain juga untuk ngebales. Jadi sebenarnya mereka itu cuman alat Tuhan untuk menegakkan keadilan yang ada di dunia gitu, untuk apa ya, ketika cup of iniquity udah penuh, ya udah Tuhan pakai mereka untuk boleh nggak boleh aja, ya nggak sih. Tuhan kan udah berjanji dia nggak akan turun air bah, tapi dia nggak pernah berjanji kan dia nggak akan pakai siapapun untuk memastikan kalau kita mendapatkan apa yang sudah kita tabur gitu ya, boleh dibilang. Karena kan kalau lu menabur dosa ya lu akan sampai ke titik di mana lu akan menuai hasilnya kehancuran, udah pasti. Karena kalau kalau nggak menuai, kita bilang lagi Tuhan nggak adil, serba salah kan. Oh, jadi Tuhan kan. Nah makanya ini gue percaya sih kan, ketika, tapi gue percaya Tuhan adil di mana dia nggak akan memutuskan untuk lu harus wipe it out sebelum cup of iniquity-nya udah penuh, sebelum dia kayak istilahnya kalau orang baik gitu ya, orang baik, orang benar, orang nggak mungkin tiba-tiba disuruh bunuh kan, nggak mungkin, itu nggak adil. Jadi kita yang terbatas ini dan juga sejarah yang mungkin tidak menjelaskan dengan sepenuhnya kenapa alasan Tuhan lakuin ini segala macam, ya yang kita bisa katakan ya cuman ini. Yang kita tahu adalah Tuhan adil, Tuhan penuh dengan kasih, dan memang itu belum di-reveal, kasihnya Tuhan belum di-reveal di perjanjian lama, sehingga yang kita lihat judgment karena belum di-reveal ya. Kayak seperti yang gue bilang kan, Alkitab itu adalah progressive revelation, maksudnya sebelumnya di-reveal nubuatan, nah di perjanjian baru di-reveal gitu ya, di perjanjian lama di-conceal, sorry, disembunyikan, di perjanjian baru dibuka, baru kita lihat Tuhan face to face, boleh dibilang kayak gitu. Nah itu yang gue bisa bilang sih, jadi kekerasan bukan sebenarnya dari Tuhan, tapi memang ada hal di mana Tuhan memakai juga hal itu untuk, ya kayak di perjanjian lama, tapi juga nggak spesial untuk Israel ya, karena ya, Israel juga dipakai juga, pakai Babilonia juga dipakai, setuju. Mesir juga dipakai, semua juga dipakai, siapapun bisa dipakai Tuhan itu ya. Jadi nggak cuma orang benar yang bisa dipakai, Tuhan bisa pakai siapa aja gitu. Itu yang kita harus tahu, dan jangan membuat ini jadi kayak rasisme atau kayak Tuhan cuma sayang sama Israel, itu bullshit gitu, maksudnya itu cuma ngomong kosong, karena Tuhan pakai semua ras sebenarnya di perjanjian lama. Nah, gimana, lanjut lagi nih Tor. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang uh, apa ya, tentang terorisme dari perjanjian lama lah ya maksudnya. Nah, gimana kita sebagai orang Kristen harusnya bisa mengurangi terorisme nih, terutama terhadap gereja di Indonesia ya. Karena kan kita lihat memang tensinya, terutama kalau dari Muslim dengan kekristenan, ini tensinya masih cukup tinggi gitu. Gue sering kali kayak gue upload di YouTube juga masih banyak gue mendapatkan serangan, memang bukan terorisme tapi serangan abuse ya, abuse, verbal abuse, maksudnya kayak komen-komen. Ini komen gue, dan gue nggak tahu kenapa gitu. Bahkan gue udah ngomong sesopan mungkin, sekecil mungkin, kayak gue pengen humble banget gitu, tapi tetap gue di humble juga gitu, gue tetap juga di abuse gitu secara verbal, gue tetap diserang gitu kayak. Nah gue nggak ngerti lagi sih maksudku tuh, dan gue tahu mereka juga bukan teroris, mereka juga adalah mungkin mereka percaya kepada agama mereka. Nah tapi kenapa sih, gimana gimana cara kita bisa menetralisir tensi ini, karena ini yang sering kali akhirnya membuat orang-orang kayak ISIS, apa Islam radikal, untuk mudah mendorong mereka bunuh diri di gereja gitu. Nah ini menurut gue tuh gimana nih cara kita sebagai orang Kristen menetralisir, karena gue nggak tahu lagi, gue udah ngomong sesopan gimana pun tetap aja ada aja yang komen yang kayak dia tetap kasar gitu. Maksudnya, nah gimana nih menurut lo? Oke, mungkin kalau dari gue sendiri sih, pertama mungkin kalau masalah internet itu sih menurut gue itu apa ya? Itu mungkin ya belum seserius terorisme lah ya. Tapi menurut gue aksi-aksi seperti itu sebenarnya adalah Iya, iya, iya. memang tipe-tipe orang yang belum dewasa lah buat gue, dan juga mungkin karena kan kalau gue sendiri kan gue membahasnya lebih banyak ya Dan ya. Kalau gue di YouTube gue membahasnya mengenai Katolik juga, ada juga mengenai Yehova, dan itu gue menemukan juga banyak juga kok orang-orang yang misalkan dari agama lain pun yang juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi menurut gue itu sebenarnya masalah kedewasaan. Cuman kalau ngomong terorisme kan sebenarnya lebih serius nih. Jadi kalau menurut gue untuk terorisme sendiri, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen, menurut gue sayangnya nggak banyak sih yang bisa kita lakuin soalnya. Itu karena contoh kalau kita bicara spesifik kepada teroris Makassar ya, terus kita baca surat wasiatnya dia, itu tuh sebenarnya nggak ada sama sekali karena dia kepaitan sama orang Kristen atau ada orang Kristen yang menghina dia, itu nggak ada sama sekali. Jadi literally karena memang
dia percaya bahwa yang dilakukan adalah benar, membela agama, itu yang diajarkan oleh ke dia, ya, dan dia menganggap kan orang Kristen kan musyrik ya istilahnya kafir gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau dibunuh dan segala macam. Jadi literally nggak ada salahnya di kasus itu, nggak ada salahnya orang Kristen. Hanya memang ya dia saja didoktrinnya radikal. Jadi menurut gue, dan dalam banyak kasus juga nggak banyak yang bisa dilakukan oleh orang Kristen sih. Dan justru menurut gue adalah yang perlu dilakukan adalah oleh orang Muslim sebenarnya, gitu. Kenapa? Karena ini adalah sebenarnya kan yang jadi masalah kan karena ajarannya mereka kan. Karena ada orang-orang atau usaha-usaha tertentu atau oknum lah ya gue bilangnya, yang memanfaatkan ajaran Islam dan membawanya ke ranah yang radikal gitu. Dan menurut gue ini kurang apa ya, kurang dibicarakan sebenarnya. Makanya gue kurang setuju kalau dibilang terorisme itu nggak punya agama gitu. Karena kalau kita selalu bermain di statement itu, ini terorisme nggak bakal kelar-kelar gitu. Karena let's be fair gitu. Ini gue bukannya benci agama Islam atau apapun itu juga ya, tapi let's be fair bahwa memang yang kemarin melakukan terorisme itu agamanya Islam. Dan memang gue nggak bilang semua, tapi kebanyakan yang melakukan terorisme di Indonesia dan juga di dunia adalah orang Islam kan. Berarti kan there's something yang ada sesuatu di dalam ajarannya yang bisa mungkin disalahartikan gitu ya. Kalau kita ngomong positif ya, ke arah situ gitu. Contohnya nih, ini gue sama sekali bukan memujudkan ya, tapi gue cuma memberikan gambaran. Contoh di dalam Al-Quran ya, surat At-Taubah 9 ayat 9 ayat 29, ini adalah sebuah ayat yang sering banget dipakai oleh teroris. Ini ayat apa ya? Ayat utamanya mereka kali ya. Jadi gue bacain ya contohnya, di ayat ini dibilang adalah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, agamanya Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi konteksnya pada waktu itu ya memang kalau orang nggak mau percaya sama Islam ya harus dibunuh atau dia harus bayar pajak gitu. Nah, ayat ini kan kalau dibaca secara literal kan ya memang begitu kan, perangilah gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak perlu effort banyak untuk dipakai oleh oknum-oknum gitu. Oleh karena itu kita melihat makanya banyak tindakan terorisme dari Islam gitu. Nah, menurut gue ini harusnya tugasnya orang-orang Islam yang cinta damai justru nih. Orang-orang Islam yang percaya bahwa Islam itu agama yang damai, ini harus mengcounter ajaran ini gitu. Karena kalau orang Kristen yang mengcounter gitu, kita yang mengcounter, kita kan dibilang, oh siapa lu nggak ngerti agama gue gitu kan. Nah, kita nggak bisa counter gitu. Nah, yang harus mengcounter ini adalah harus dari orang Islam. Nah, makanya menurut gue tindakannya apa yang saya lakukan adalah, contohnya adalah yang gue lakukan adalah kita perlu mengutuk sama-sama nih. Gitu. Makanya gue kemarin gue kan orangnya jarang posting di Instagram ya, Dan. Cuman pas kemarin kejadian yang terjadi, gue posting gitu. Gue posting di Instagram, gue bilang pray for Makassar, gue bilang ini ya gue condemn lah tindakan ini gitu. Kenapa? Karena gue mau ini jadi highlight gitu. Gue mau ini jadi perhatian semua orang. Nah, menurut gue kita sebagai Kristen, ya kita sama-sama condemn ini gitu. Jangan sampai kita jadi Kristen terjadi terorisme begini, ya udahlah dibiarin. So kayak santai-santai aja gitu. Giliran artis apa kita heboh, bisa story segala macam. Tapi kalau terorisme seperti ini kita biarin. Jadi akhirnya kan kalau andaikan kita biarkan aja, kesannya ya kayak ya udahlah biarin aja, kita lakukan lagi aja. Toh orang Kristennya juga nggak masalah gitu loh. Toh diam-diam aja orang Kristen. Nah, menurut gue mari setiap ada kejadian kayak gini kita jadikan apa ya, isu nasional lah ya, kita jadiin fokus bareng-bareng biar ini semua juga bekerja gitu loh, biar jadi perhatian sama-sama gitu. Dan yang pastinya adalah kita sebagai orang Kristen pasti ya nggak boleh membalas kebencian dan kebencian ya gitu kan. Ini kan sebenarnya pasti ya bisa menimbulkan perasaan benci, terutama bagi orang yang nggak dewasa. Mungkin kan mereka jadi punya stigma negatif terhadap Islam dan juga jadi mungkin menjauhi orang Islam. Dan gue itu perlu kita hindari ya. Karena terlepas apapun itu ya menurut gue itu nggak diajarkan dalam Kristen ya. Di Kristen ya kita harus mengasihi mereka, karena Tuhan kan nggak mati buat orang Kristen doang. Tuhan mati buat semua orang gitu kan. Jadi ya itu sih mungkin yang bisa gue komen. Dan kalau lu gimana? Wow.
Wow, luar biasa, luar biasa. Gue jadi dapat banyak nih. Gue makanya gue bengong dulu tadi, gue lagi mikir. Oke, ya, thank you banget Tor untuk penjelasan yang cukup udah lengkap banget tentang bahkan apa lu udah tahu Al-Qur'annya juga. Wow, it amazing sih. Maksudnya lu bahkan lu sempat baca Al-Qur'an yang sering dipakai untuk menyesatkan orang lah ya, untuk dijadikan didoktrinasi ajaran radikal. Wow. Dan ini juga sebenarnya bener banget tadi kata lu bahwa nggak cuma di Islam aja, di agama lain juga ada yang memang mendoktrin-doktrin hal kayak gini. Termasuk sebenarnya di Alkitab kita pernah lihat bahwa teroris pertama yang ada adalah Paulus. Sebelumnya namanya adalah Saulus. Dia adalah teroris pertama yang ngebunuh-bunuhin orang Kristen. Literally orang Kristen yang dibunuhin. Pertama Stefanus ya. Stefanus kalau nggak salah ya. Itu dia memang nggak langsung ngelemparin tapi dia menyetujui karena orang-orang buka bajunya kan dikasih ke dia. Dia yang punya otoritas pada saat itu dan juga dia nggak berhenti sampai di situ, dia bahkan minta surat untuk nangkepin dan mempersekusi orang Kristen mula-mula sebenarnya. Jadi dan dia berpikir bahwa dia over God service gitu. Dia berpikir bahwa dia melayani Tuhan dan itu juga Tuhan udah pernah wanti-wanti sebenarnya, Yesus udah wanti-wanti bahwa kelak akan banyak orang yang mempersekusi kamu dan berpikir bahwa mereka sedang melayani Tuhan. Nah ini udah diwanti-wanti, jadi lagi-lagi nubuatan Tuhan terjadi, bahkan sampai sekarang masih terjadi, dan itu juga yang terjadi pertama kali bener banget, itu dari si Saulus yang pertama kali, karena memang Saul the Paul ya, itu ya itulah yang pertama kali terjadi, karena mudah banget mungkin untuk uh, apa ya, untuk orang-orang yang mungkin terutama yang lebih ke arah fanatik ya, terutama yang ke arah fanatik untuk dia memakai ayat dimanapun itu lah ya, mungkin di Muslim ataupun di kekristenan untuk diputar ke arah yang mereka mau aja gitu. Jadi bisa kayak kita lihat di perjanjian lama tadi kan kayak Tuhan suruh ngebunuh nih, bangsa ini boleh dibunuh segala macam dan ini bisa diputar untuk orang menciptakan ajaran-ajaran baru yang radikal sebenarnya. Dan kita juga bener banget kata lu bahwa kita nggak boleh ngebales, tapi kita juga nggak boleh ignore. Jadi bukan berarti hanya karena kita nggak balas terus ya udahlah anggapnya nggak ada. Itu juga sebenarnya salah bahwa kita juga harus memberikan perhatian. Kita juga mungkin nggak cuma berdoa tapi kita juga deal with the issue gitu ya. Kita juga benar-benar ini sesuatu yang cukup serius gitu supaya ada movement di mana ada movement ke titik di mana terorisme ini bisa di apa ya mungkin bisa di lebih dianggap serius dan lebih ditanggulangi ya terutama memang oleh yang kita bisa lakukan ya kita berharap dari pihak kaum seberang juga karena memang itu kan awal mulanya ya kayak tadi lu bilang memang mungkin dia pakai yang dipakai itu ayat daripada Al-Quran. Nah mungkin bisa dari pihak mereka yang untuk menjelaskan bahwa ini ayatnya maknanya apa sih, artinya apa sih, dan sekarang mungkin udah beda artinya. Mungkin itu yang kalau dijelaskan di masjid atau dimanapun pertemuan mereka, jadi mereka orang-orang yang datang tuh lebih punya fondasi ya, lebih punya fondasi bahwa oh ini udah maksudnya artinya bukan seperti yang mungkin orang si tukang doktrin itu ajarkan nantinya dan dia jadi mungkin lebih aware lah ya akan hal itu jadi nggak gampang ketipu juga. Nah sebelum kita tutup nih Tor, gimana ada lagi nggak ya kira-kira lu mau tambahin tentang terorisme dan juga tentang kekristenan? Apa yang bisa gue tambahin ya? Yang pasti adalah kalau terkait dengan kita sendiri ya kekristenan, gue percaya bahwa Alkitab sama sekali nggak mengajarkan mengenai terorisme, gitu ya. Bahkan kan dikatakan juga bahwa di dalam kasih kan teror itu sebenarnya menciptakan ketakutan kan. Sedangkan ya Alkitab kita percaya bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan dan Tuhan itu kasih. Jadi menurut gue nggak ada alasan bahwa orang Kristen itu menciptakan teror. Bahkan kalau misalkan sebenarnya kan yang dilakukan oleh teroris Makassar kan jihad ya sebenarnya. Buat dia ya, dia merasa itu jihad gitu kan. Which is setahu gue yang gue pelajari bahwa kalau di dalam Islam itu kan sebenarnya jihad itu boleh dilakukan dalam konteks kalau misalkan agama Islam itu ditekan, agama Islam itu dizolimi, agama Kristen itu dihina, diserang, nah itu mereka boleh mempertahankan diri ataupun boleh melawan, nah itu namanya jihad gitu. Makanya biasanya yang di doktrin-doktrin ini dia akan menggambarkan bahwa wah, makanya lu pasti sering dengar deh dikatakan bahwa Indonesia itu sedang banyak rezim Cina lah, banyak ditekan oleh orang Amerika lah segala macam itu menciptakan kesan bahwa Indonesia tuh sedang ataupun orang Islam Indonesia tuh lagi tertekan. Oleh karena itu mereka perlu melakukan jihad. Nah itu sebenarnya isu-isu yang dibangun ke arah situ. Nah tapi kalau di Kristen sendiri itu amatlah berbeda gitu.
bahkan kita lihat bahwa Yesus pun saat dia ditekan pun sama sekali nggak menyuruh murid-muridnya buat melawan gitu kan. Bahkan saat muridnya melawan dengan memotong telinganya prajuritnya, itu pun Yesus tidak memperbolehkan gitu loh. Bahkan Yesus mau menyembuhkan lagi. Jadi itu kan kesan bahwa ya kita nggak boleh melawan kejahatan itu dengan kejahatan sama sekali dalam kondisi apapun gitu. Misalnya gue dalam kondisi di mana hal seperti yang terjadi pada Yesus ya. Gitu. Jadi menurut gue itu jadi bahan pelajaran kita semua sih gitu. Bahwa ya kita jangan juga membalas itu dengan kejahatan dan sama sekali kita nggak mengajarkan mengenai terorisme. Itu sih kalau dari gue, Den. Wow. Kalau lu gak, Den? Ya gue setuju banget sih sama lu gue setuju banget sama lu kalau memang di Alkitab juga nggak mengajarkan hal itu ya. Maksudnya memang di Perjanjian Lama mungkin ada yang kayak gue bilang Tuhan memakai nggak cuma Israel tapi semua bangsa untuk mencapai justice untuk menegakkan keadilan. Jadi memang untuk mereka yang udah iniquity full, Tuhan bisa pakai, dan bahkan Tuhan juga pakai malaikat, pernah pakai malaikat ya untuk ngebunuh satu orang aja, gue lupa di Perjanjian Lama, dan juga bahkan untuk ngebunuh 185.000 pasukan daripada Babilonia kalau nggak salah, karena dia blaspheme nama Tuhan ya. Pada saat itu dia blaspheme nama Tuhan, kemudian dalam satu hari satu malaikat Tuhan itu literally wipe out. Jadi ya itu karena dia Tuhan gitu maksudnya. Dan lu mau nyalain siapa kalau kayak gitu? Kalau tiba-tiba semua pasukan mati, lu nggak bisa nyalain siapapun karena itu. Dan kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan itu gila, Tuhan itu tukang bunuh atau gimana pun, karena kita nggak tahu atas dasar apa dia membuat suatu keputusan. Dan kita kan terbatas, kita nggak tahu Tuhan udah mempertimbangkan berapa A sampai Z, bahkan mungkin udah ratusan dan juga mungkin udah ribuan kenapa Tuhan membuat suatu keputusan. Yang kita tahu adalah di Perjanjian Baru itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dan bahkan ketika yang tadi gue bilang Paulus ya, sebelumnya Saulus itu mempersekusi, dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang turun memberikan penglihatan kepada Paulus, kenapa engkau mempersekusi aku? Itu jadi Tuhan Yesus take it to heart loh, maksudnya sampai dia sendiri yang defend orang-orang Kristen sampai ke titik itu loh. Maksudnya ya itu jelas-jelas bahwa kekerasan itu bukan dari Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan pakai Saulus menjadi Paulus gitu. Jadi ya karena ya gue percaya bahwa ya karena mungkin Saulus tulus, mungkin melakukan itu tulus, hanya aja dia kepercayaan itu salah. Dan Tuhan itu nggak pernah mendukung sesuatu yang salah, dan makanya dia memberikan pewahyuan banyak banget kepada Paulus, sebelumnya tadinya tukang persekusi atau teroris, jadi the preacher of grace. Ini totally opposite the preacher of grace gitu. Jadi ini konyol banget maksudnya. Bahkan Petrus nggak terlalu tahu tentang grace kan. Jadi grace itu diberikan kepada Paulus, karena grace itu lebih karena after resurrection ya, setelah bangkit. Sementara kalau Petrus dan kawan-kawan itu lebih ke gospel of the kingdom, ketika the king is here gitu, the gospel of the kingdom. Jadi ini malah sesuatu yang tadinya tukang persekusi diubah jadi preacher of grace. Ini kan lucu gitu kadang, tapi ya that's how God works sih. Maksudnya itu juga menunjukkan bahwa itulah hati Tuhan gitu, bukan di kekerasan. Dia merubah sesuatu yang keras, Saulus menjadi Paulus, menjadi kasih karunia. Dan kasih karunia itu dia benar-benar sampai ke titik dia juga martir kan. Dia martir akhirnya dia juga mati untuk nama Tuhan Yesus gitu. Dia tetap preaching sampai ke akhir hidupnya. Dan preaching tujuannya apa? Supaya orang selamat gitu loh. Jadi itulah hati Tuhan. Hati Tuhan bukan untuk ngebunuh ataupun membinasakan, itu adalah hati iblis, tapi hati Tuhan adalah untuk orang selamat. Itulah yang dari kisah Saulus ke Paulus itu sih. Jadi hopefully kita juga tidak membalas semuanya dengan kejahatan, tapi kita juga mau menjadi satu, baik dari agama Islam, Kristen, Buddha, ataupun apapun itu, karena memang benar banget bahwa teroris itu bisa pakai agama apa aja lah, kalau yang dia mau pakai dan dia twist. Cuman kebetulan aja saat ini yang dipakai adalah agama Islam, karena memang pada saat itu mungkin kayak tadi lu bilang ada ayat yang mudah banget untuk ditwist, untuk digeser supaya orang itu percaya gitu ya. Tapi ya gue percaya bahwa kita harus sama-sama menanggulangi hal ini. Make sure juga untuk para preacher di gereja juga untuk mengajarkan bahwa kekerasan yang ada di Perjanjian Lama itu udah jauh berbeda dengan di Perjanjian Baru gitu. Jadi jangan sampai keluar teroris dari Kristenan, ini jadi konyol namanya. Ini lucu jadinya gitu. Jadi kita harus make sure agama masing-masing aja sih. Maksudnya karena kita nggak bisa ngajar orang Islam, ya udah masing-masing aja. Mereka ajarin yang baik, kita ajarin yang baik, untuk make sure jangan sampai ada ajaran kita yang dipelintir untuk digunakan sesuatu hal yang nggak baik. Itu aja sih. Dan juga untuk orang-orang yang
berduka ataupun terkena dampak, ya hopefully kita nggak mengeneralisasi sesuatu sih. Jangan bilang bahwa ini gara-gara Islam atau gara-gara itulah keinginan si iblis gitu. Ini bukannya Islam, ini bukan apa, itu memang doktrin itu yang salah gitu, bukannya Islam. Itu aja kali yang bisa gue tambahin. Oke, karena udah cukup lama, kita close aja pada sini aja kali ya, Tor. Untuk teman-teman yang mungkin mau menyampaikan topik untuk kita bahas, bisa langsung ke Instagram kita, ada @catataniman.id, atau di gue @dennis.johan, atau lu di mana, Tor? Lihat kita Ditya. Atau ada di YouTube Perisai Iman. Jadi untuk kalian yang suka apologetika bisa langsung memperisaikan iman kalian 3 kali seminggu. Oke, kalau gitu mudah-mudahan teman-teman tetap aman dan berkati dan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sampai di sini dulu. See you. God bless you. God bless.